Halo bacoters dimanapun berada, bagaimana keadaan kalian? Apa kabarnya yang waktu kecil cita-citanya jadi pilot? Perkenalkan, nama saya Mr. B, Mr. Bacot. Di video kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film 300 Spartan. Tidak usah saya sebutin sutradara, aktor, dan aktris pemerannya karena saya yakin kalian juga gak kenal, jadi buat apa disebutin ya, nggak canda. Konten ini mengandung full spoiler, jadi yang nggak suka silahkan skip dan tonton dulu full filmnya di link yang saya taruh di deskripsi. Para pengecut dan bocil di bawah umur, apalagi yang belum sunat, dilarang nonton ya, karena video ini mengandung banyak unsur kekerasan, sedikit barbar, dan ada beberapa pengencerotan di dalamnya. Oke, biar nggak lama-lama, ayo kita ke alur ceritanya. 300 Spartan dimulai dengan memperlihatkan seorang bayi dan menjelaskan bagaimana anak laki-laki Spartan tumbuh menjadi pria Spartan sejati. Ketika seorang bayi lahir, layaknya semua orang Sparta, dia diperiksa dan diamati dengan seksama oleh seorang inspektur bayi Spartan di atas tebing, di mana di bawahnya terdapat banyak tengkorak dan tulang bayi. Jika ada tanda-tanda kelemahan, lemah, cacat, sakit, mencret, korengan, apalagi nggak punya titik, maka bayi itu akan dibunuh dan dibuang. Sejak pertama bisa berdiri, ia dibaptis dalam api tempur dan dilatih untuk menjadi seorang petarung Spartan sejati. Dididik untuk pantang menyerah, tak kenal takut, dan diajarkan bahwa mati dalam perang demi pengabdiannya pada Sparta adalah kemenangan terbaik yang bisa dicapai dalam hidup. Ketika mereka berusia 7 tahun, sudah menjadi ada di Sparta, mereka akan diambil, dipisahkan dari ibunya, dibuang ke dunia luar yang keras, ditempa di dunia yang barbar untuk menciptakan pejuang terbaik yang pernah ada di dunia. Tradisi Agoge memaksa bocah itu untuk bertarung dan bahkan membunuh bila perlu untuk bertahan hidup. Dengan besi dan cambuk, mereka diajarkan untuk tidak menunjukkan rasa sakit dan tak kenal ampun. Mereka diterjunkan ke alam liar untuk menguji ketahanan dan kecerdikan mereka dalam menghadapi kejamnya alam. Itulah yang harus mereka jalani di alam liar sebelum mereka kembali atau tidak sama sekali. Dan untungnya orang-orang seperti kita tidak lahir di Spartan ya. Serigala itu mulai mendekati si bocah. Cakarnya yang hitam sekeras baja, bulu-bulunya sekelam malam, matanya merah menyala seperti jurang neraka. Ngeri. Serigala itu mulai mengendus calon mangsanya, tapi bukan rasa takut yang mencekam bocah itu, justru panca inderanya yang semakin menajam. Udara dingin memenuhi paru-parunya, tangannya tenang, dan postur tubuhnya sempurna. Bocah yang diserahkan pada maut itu kembali ke tanah airnya Sparta yang suci sebagai raja. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang tentara Sparta yang ikut serta dalam pertempuran Raja Leonidas bersama 300 pasukan terbaik melawan pasukan Persia kepada para prajurit Sparta, di mana saat itu Persia adalah superpower penguasa separuh dunia. Sparta hidup dengan damai sampai suatu ketika beberapa orang utusan Persia yang terlihat garang, sangar, sombong, dan jelek mit-amit jabang bayi datang ke Sparta menemui Raja Leonidas, membawa mahkota dan tengkorak kepala para raja yang telah ditaklukkan dan kepalanya dipenggal oleh Xerxes yang agung bersama pasukannya. Tanpa basa-basi, utusan Persia atas nama Xerxes berkata kepada Leonidas, tanah dan air, yang itu artinya mereka memaksa Sparta untuk tunduk dan takluk kepada kekuasaan Xerxes yang agung. Utusan itu mengatakan bahwa Xerxes yang mulia menguasai dan mengendalikan apapun sejauh matanya memandang. Pasukannya begitu besar sampai mengguncangkan bumi. Xerxes menginginkan tanah dan air sebagai tanda tunduknya Spartan kepada kekuasaan Xerxes. Ketika Ratu Gargo ikut bicara, pembawa pesan menjadi kesal dan bertanya bagaimana seorang wanita dapat berbicara seperti itu di antara para pria. Dan Gargo pun membalas bahwa wanita Spartan adalah orang-orang yang melahirkan pria sejati. Utusan itu memperingatkan Raja Leonidas untuk berpikir dengan hati-hati sebelum dia menjawab apa yang diminta Xerxes tentang Sparta, karena bisa jadi itu adalah kata-kata terakhirnya sebagai seorang raja. Mulai mengancam dia.
Setelah sejenak berpikir dan menenangkan diri, Leonidas mencabut pedang dan mengarahkannya ke wajah Sudrun, si utusan Persia. Utusan Persia itu menganggap ini gila, ini penghujatan, karena selama ini tak satu pun negara di Persia dan Yunani yang berani mengancam utusan Xerxes yang datang. Dan coba tebak apa jawaban Leonidas yang sampai bertahun-tahun setelahnya, setelah menonton film ini maksudnya, masih terngiang-ngiang di telinga saya. This is Sparta! Sebelum akhirnya Leonidas menghempaskan utusan Xerxes ke dalam lubang besar, diikuti oleh pengawalnya yang kemudian dibunuh satu persatu dan dilemparkan ke dalam lubang. Gila, keren. Ada hukum di Sparta di mana bahkan jika raja ingin berperang, dia harus berkonsultasi dengan Oracle dan Ephors. Ephors adalah pendeta para dewa kuno, turunan cacat perkawinan sedarah, lebih mirip hewan daripada manusia. Makhluk yang bahkan Leonidas pun harus menyuap dan memohon, karena tak satupun raja Sparta selama ini berperang tanpa restu para Ephors. Sisa-sisa tak berharga dari masa kelam Sparta, sisa-sisa tradisi tak masuk akal yang bahkan Leonidas sekalipun tak dapat mengingkarinya. Sedangkan Oracle adalah gadis muda paling cantik di Sparta dan kecantikannya juga merupakan kutukannya, karena dia dipaksa untuk tinggal di pegunungan bersama Ephors jelek ini. Sebagian besar waktunya dibius dan mabuk untuk dapat mengatakan kebenaran dan masa depan. Malam itu Leonidas mendaki gunung dan memberikan emas Ephors. Selanjutnya dia menjelaskan rencananya untuk pergi ke utara berperang melawan pasukan Xerxes. Sebenarnya Oracle mengatakan suatu kebenaran, tapi Ephors yang berhati busuk dan sekelam neraka menyampaikan hal berbeda kepada Leonidas untuk tidak berperang karena akan ada bulan purnama dan perayaan suci Karneia, atau jika Leonidas memaksa seluruh Yunani akan hancur. No war at the time of the Carneia. Sparta will burn! Sparta will fall. The king's climb down is harder. Faktanya para Ephors biadab itu ternyata telah disuap dengan emas Persia oleh Theron, yang tak lain adalah anggota Dewan Kerajaan Sparta. Pengkhianat yang telah bersekongkol dengan antek-antek Xerxes dan para Ephors yang nantinya dijanjikan kemewahan setelah Sparta di bumi hanguskan oleh pasukan Xerxes. Malam itu dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai kain pun menempel di badannya, Raja Leonidas dilanda bimbang dan cemas untuk memutuskan. Di satu sisi dia memikirkan nasib Sparta dalam ancaman Xerxes dan pasukannya, tapi di sisi lain perkataan Oracle yang selama ini menjadi hukum yang dijunjung tinggi di Sparta memaksanya untuk tidak berbuat apa-apa. Leonidas meminta pendapat istrinya Ratu Gargo, dan sang ratu menyampaikan agar Leonidas tetap teguh, yakin, dan menuruti kata hatinya sebagai seorang manusia bebas dan merdeka. Selanjutnya mereka pun mulai bercocok tanam, suatu tindakan yang tepat untuk menenangkan diri sebelum menentukan pilihan yang sulit. Betul. Aduh. Keesokan harinya Leonidas mulai mengumpulkan 300 orang laki-laki. Dia memperhatikan di antara 300 pasukan ada seorang laki-laki anak dari kapten yang bernama Astinos, yang menurut Leonidas masih terlalu muda bahkan untuk merasakan kehangatan wanita. Leonidas berpendapat bahwa dia belum siap dan belum layak untuk berperang. Tapi kapten bersikeras sampai Leonidas akhirnya mengizinkannya ikut. Dan anak itu pun terlihat bangga di antara 300 prajurit yang gagah perkasa, luar biasa, mantap jiwa, mempesona. We are with you, sire! For Sparta! For freedom! Saat itu Theron dan beberapa petinggi kerajaan datang dan memperingatkan Leonidas untuk tidak berperang karena Oracle melarangnya, dan itu adalah hukum yang selama ini dijunjung tinggi dan tidak dapat diingkari di Sparta, karena sepanjang sejarah Sparta tidak pernah berperang tanpa izin Oracle. Tapi Leonidas mengatakan bahwa ia tidak akan berperang. Dia hanya akan berjalan-jalan dan 300 orang itu adalah pengawal pribadinya. Theron dengan sinis bertanya kemana raja akan berjalan, dan raja menjawab, ke utara, ke gerbang panas atau gerbang neraka. Sekedar bocoran, Persia datang dari laut. Di pinggir pantai terdapat bukaan sempit. Sisi-sisinya dikelilingi bebatuan besar. Tidak ada cara lain bagi musuh untuk melewatinya kecuali melalui celah yang sempit. Dan disitulah nantinya raja dan 300 Spartan pasukannya akan berada.
Sebelum mereka berangkat, ratu memberikan kalungnya pada Leonidas dan berkata untuk kembali dengan perisainya atau berada di atasnya. Demi tanah air, demi keluarga, demi kebebasan, demi orang-orang yang disayangi, Leonidas dan 300 pasukannya pun berangkat untuk berperang. Saat mereka mulai berjalan, terlihat ada seorang cacat yang mengenakan pakaian prajurit Sparta mengawasi dan mengikuti mereka. Di perjalanan, Leonidas dan 300 pasukannya bertemu dengan kelompok Arkadians. Davos, pemimpin Arkadians, mengatakan mereka mendengar bahwa Sparta akan berperang melawan Xerxes dan mereka di sini untuk bergabung. Tapi dia terkejut melihat hanya sedikit orang yang dibawa raja bersamanya, dan Davos melihat itu bukanlah pasukan inti dari Sparta. Di sini Anda bisa melihat betapa arogan dan sombongnya para Spartan. Leonidas mulai bertanya kepada salah satu tentara dari Arkadian apa profesi mereka. Jawabannya ada yang pematung, pandai besi, pembuat tembikar, penjual cilok, tukang main gaple, dan YouTuber pemula yang masih suka save for save. Kemudian Leonidas melihat kembali ke pasukannya yang berjumlah 300 orang dan bertanya, mengaum apa profesi mereka, dan dengan lantang mereka pun berseru. Raja pun berkata kepada Daxos bahwa dia memiliki lebih banyak petarung daripada orang-orang yang dibawanya. Karena simpatik, kelompok Arkadian pun akhirnya bergabung dan ikut bersama Leonidas. Sepanjang jalan mereka melihat desa-desa telah dihancurkan dan penduduk dibantai tak tersisa oleh Xerxes dan pasukannya. Tiba-tiba dari tengah-tengah puing-puing mereka dikejutkan dengan munculnya seorang anak kecil yang masih selamat. Anak itu bercerita telah melihat makhluk buas dari kegelapan dengan cakar dan taringnya yang telah mengoyak dan menghancurkan semuanya. Sebelum akhirnya anak itu mati di pangkuan Raja Leonidas. Ghosts, known from the ancient times. They are the hunters. We'll put their name to the test. Sementara itu di kerajaan, ratu meminta seorang anggota dewan untuk mengumpulkan para petinggi kerajaan dan mengatur pertemuan supaya kerajaan mengirim pasukan Sparta untuk membantu Leonidas dan 300 orangnya melawan Persia, karena ratu beranggapan mereka tidak akan bisa bertahan lama mengingat pasukan Xerxes yang begitu besar dan barbar. Ketika akhirnya mereka sampai di kawasan pantai, para Arkadians mulai ciut nyali dan meragukan diri sendiri melihat sisa-sisa pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Xerxes dan begitu banyaknya perahu-perahu pasukan Xerxes di pantai. Malam itu para dewa mengirimkan bencana badai di lautan yang menghancurkan dan memporak-porandakan beberapa perahu-perahu pasukan Persia. Orang-orang Arkadian pun senang melihat ini, tapi pagi harinya mereka terkejut karena melihat ternyata lautan masih dipenuhi oleh perahu-perahu dari pasukan Xerxes. Tidak seperti kelompok Arkadians, para pria Spartan justru senang karena mereka berharap untuk akhirnya bertemu dengan lawan mereka. Seseorang yang bisa memberi mereka alasan untuk memiliki kematian yang indah. Mereka ingin mati untuk tujuan yang baik, untuk negara mereka, untuk orang-orang yang mereka sayangi. Keren. Saat mereka sedang membangun tembok batu, beberapa orang utusan Xerxes datang dan menuntut sekali lagi agar Sparta tunduk dan berlutut atau mereka akan dihancurkan. Utusan itu mengolok-olok dinding batu yang sedang dibangun Spartan sebelum dia melihat bahwa di antara batu-batu itu ada mayat beberapa anggota tentara pengintai Persia. Kemudian tanpa gentar salah satu Spartan menebas lengan pembawa pesan dan memerintahkannya untuk memberitahu Xerxes bahwa Spartan bukanlah budaknya, melainkan manusia bebas dan akan siap bertempur melawannya. Pembawa pesan itu pun mengancam bahwa Sparta akan dimusnahkan. Para wanita, anak-anak, dan orang-orang jompo akan dijadikannya budak sebelum akhirnya dia kembali kepada Xerxes. Solid. It'll do the job of funneling the Persians into the hot gates. Beberapa Spartan memperhatikan bahwa seseorang mengikuti mereka. Ternyata itu adalah Ephialtes, si bungkuk
cacat yang terlihat seperti monster, dia ingin ikut berperang membantu Leonidas dan 300 Spartan lainnya. Dia memperingatkan raja bahwa ada celah jalan lain yang mungkin bisa dilalui Persia untuk mengepung mereka di celah sempit itu. Ephialtes juga menunjukkan bahwa dia layak ikut berperang, tapi Leonidas menolaknya karena untuk mengangkat perisai pun dia tak sanggup. Para Spartan menggunakan perisai tidak hanya untuk melindungi diri, tapi juga untuk melindungi orang di sebelahnya, dan Leonidas pun berpikir ini justru akan menjadi celah kelemahan Sparta jika Ephialtes bergabung, dan hal ini membuat si bungkuk kecewa dan memendam sakit hati yang begitu parah dan dalam. Bumi pun bergetar. Beberapa Spartan mengira itu gempa bumi, ternyata itu adalah bala tentara Xerxes yang begitu besar yang sedang bergerak untuk menyerang mereka, mulai menghabisi dan membantai mereka. Lay down your weapons! Hold! Sementara mereka mengatur napas, pasukan Persia lainnya dari kejauhan menembakkan begitu banyak anak panah sehingga menghalangi sinar matahari. Para Spartan pun mulai bersatu membentuk perisai dan menangkis hujan anak panah dari pasukan Persia, yang kemudian disusul serangan oleh pasukan berkuda tentara Persia. Tapi lagi-lagi dalam celah sempit gerbang neraka itu jumlah mereka tak ada artinya. Pria-pria Spartan yang perkasa pun membantai mereka tanpa jatuh satu korban pun dari pihak Sparta. Saat jeda perang, pasukan memulihkan tenaga dan membersihkan medan. Xerxes keluar untuk menemui Leonidas dan kembali memperingatkan supaya Leonidas memikirkan kerajaan dan rakyatnya, tidak membangkang, tunduk dan menyerah pada Xerxes sang dewa raja di raja penguasa dunia. Xerxes menawarkan bahwa di bawah kekuasaannya Sparta akan makmur. Leonidas ditawarkan akan dijadikan panglima dan bersama akan menaklukkan dunia, asalkan Leonidas mau tunduk dan bertekuk lutut pada kekuasaan Xerxes. Siap dan rela mati demi negaranya, Leonidas menolak dan berkata dia tidak bisa berlutut karena kakinya lelah setelah membantai pasukan pertama Persia. Mungkin Xerxes memiliki banyak budak, tapi dikit pasukan setia. Dalam amarah, Xerxes pun mengatakan dia akan memusnahkan dan menghapus Spartan dari sejarah. Seluruh perkamen Yunani akan dibakar, sejarawan akan dibutakan dan dipotong lidahnya, dan setiap orang yang menyebut Raja Leonidas dan Sparta akan dipenggal. Hingga dunia tak pernah tahu bahwa Sparta pernah ada. Leonidas dan pasukannya menumpuk mayat dari pasukan Persia sampai menjadi gunung tembok manusia. Ini adalah malam yang berat untuk mereka. 500 tahun mengabdi pada raja-raja Persia yang kejam. Mata mereka sekala malam, gigi mereka diasah setajam pisau dapur. Setajam taring maksudnya. Tanpa jiwa, mereka adalah pengawal pribadi Xerxes, pasukan elit Persia, pasukan paling barbar dan mengerikan dan paling berbahaya di seluruh Asia. Pasukan abadi, itulah sebutan mereka, dan itulah yang harus dihadapi Leonidas dan pasukannya kali ini. Xerxes seperti terpancing amarah dan termakan umpan dengan segera mengerahkan pasukan terbaiknya, pasukan abadi. Reputasi mereka diuji kali ini oleh pria-pria tangguh dari Sparta. Mereka pun mulai bertempur. Xerxes mengawasi mereka saat pertempuran. Melihat pasukan abadinya mulai berjatuhan, dia yang mengaku sebagai dewa, tubuh manusianya mulai merasakan dingin yang merambat di punggungnya. Beneran dia dewa apa bukan sih ya? Melihat pasukan abadinya mulai berjatuhan dan dipukul mundur oleh orang-orang Spartan. Achaeans, now! Go!
human chill crawl up his spine. Malam itu petarung-petarung Spartan terlihat begitu bersemangat merayakan kemenangan dari serangan bertubi-tubi yang dikirim Xerxes. Bahkan sang raja pun seperti berharap lebih dari sekedar kemenangan. Sebuah harapan yang gila karena melihat begitu banyaknya pasukan Xerxes. Saat fajar tiba, lecutan cambuk, auman orang-orang barbar terdengar. Seperti kalian. Para Spartan menjadi saksi pemandangan mengerikan yang dimuntahkan dari sudut tergelap Kaisaran Xerxes. Saat para pasukan Xerxes mulai melemah, Xerxes melanjutkan dengan mengerahkan kekuatan sihir untuk melawan Spartan. 100 negara dan pasukan dari seluruh penjuru Asia menyerang mereka. Tergiring ke celah sempit gerbang neraka, kekuatan dan jumlah mereka pun seperti tak ada artinya. Dari sini kita bisa belajar satu hal, bahwa kita tidak boleh meremehkan celah sempit. Karena jangankan rumah tangga ya, negara pun bisa runtuh karenanya. Serangan bertubi-tubi sudah dikirim oleh Xerxes untuk menghancurkan Spartan, tapi mereka hanya berakhir menjadi puing. Jenderal-jenderal perang pun dipenggal oleh Xerxes karena dianggap tak becus melawan Spartan. Xerxes kembali menyerang Spartan dengan mengirim monster-monster dari seluruh penjuru dunia, tapi lagi-lagi para Spartan berhasil membantai dan menghabisi mereka. Di tengah pertempuran, tiba-tiba muncul orang berkuda dari belakang dan langsung memenggal kepala Toing, anak sang kapten. Kematian anaknya membuat kapten Spartan ini sangat terpukul dan histeris. Melihat anaknya tak berkepala membuatnya membabi buta, menggila, lepas kendali dan melanggar perintah. Sampai perlu 3 orang untuk menariknya kembali ke dalam pasukan. Scene beralih ke kerajaan Spartan. Malam itu, Theron menghampiri sang ratu yang terlihat sedang cemas memikirkan nasib suaminya dan rakyatnya. Sang ratu terlihat tak senang melihat kedatangan Theron karena dia sudah mencium bau pengkhianatan dan kelicikan Theron yang sebenarnya ingin menguasai kerajaan Spartan. Suasana pun mulai menegang, begitu juga burung si Theron pengkhianat yang tamak. Dia mengatakan bahwa gedung dewan dalam kekuasaannya. Nantinya kata-kata sang ratu tidak akan didengar oleh para dewan dan petinggi kerajaan, dan tidak akan dikirim pasukan ke utara untuk menolong Leonidas dan 300 Spartan lainnya kecuali atas izinnya. Dan Theron pun mulai mengancam. Dalam tekanan, sang ratu diminta untuk melayani nafsu si Theron jika ia ingin menolong sang raja dan negaranya. Di bawah tekanan, tak berdaya dan tak punya pilihan lain, sang ratu pun membiarkan rudal si Theron menerjangnya. Sambil bercocok tanam, Theron berkata, "Ini tidak akan berlangsung cepat, kau tidak akan menikmatinya. Aku bukan rajamu." Kenapa saya jadi emosi ya? Sementara itu di tenda pasukan Persia, Xerxes terlihat sedang menghasut dan membujuk Ephialtes. Masih ingat kan sama dia? Dengan segala kenikmatan, wanita, mewahan dunia, dengan kemurahan hati Xerxes, dia akan memberikan semua kebahagiaan dan kesenangan tak berakhir yang selama ini diinginkan Ephialtes, termasuk keinginannya untuk memakai pakaian perang dan ikut bertarung sebagai prajurit. Tak kuasa menahan godaan, terutama godaan pengencerotan yang selama ini hanya bisa dia lakukan dengan tangannya sendiri dan pakai sabun ya kadang-kadang. Ephialtes pun tunduk pada Xerxes sebagai dewa dan rajanya, dan dia pun menunjukkan jalan rahasia yang bisa ditempuh untuk mengepung Leonidas dan pasukannya. Malam itu, Daxos, pemimpin kelompok Arkadian yang ditugaskan berjaga di jalan rahasia, datang tergesa-gesa dan mengatakan bahwa ini sudah berakhir dan mereka akan binasa. Tidak ada pilihan lain kecuali mundur atau menyerah, karena si cacat Ephialtes telah membocorkan jalan rahasia kepada Xerxes. Begitu dia berkata kepada Raja Leonidas. Tapi Raja Leonidas bersikeras. Pasukan Sparta pantang mundur dan tak kenal menyerah. Leonidas pun menyuruh Daxos untuk pergi jika memang dia ingin pergi dan ciut nyali, dan dia pun menyuruh Daxos untuk menceritakan kisah pertempuran mereka ke semua orang untuk direnungkan, termasuk untuk diri Daxos sendiri. Sementara itu di kerajaan pertemuan sedang berlangsung. Ratu berpidato dan meyakinkan seluruh anggota dewan petinggi kerajaan untuk mengirim pasukan ke utara demi keselamatan Sparta
Spartan dan rakyatnya. Para petinggi kerajaan dan anggota dewan terlihat mulai bersimpati sebelum Theron bertepuk tangan, mengejek dan kemudian mematahkan apa yang disampaikan sang ratu. Dia mencoba menghasut para dewan. Dia mengatakan bahwa di saat suaminya sang raja sedang berjuang dalam pertempuran demi rakyat dan negaranya, ratu justru menawarkan tubuhnya padanya dan dia menolak. Ia menghasut dewan untuk membuang dan mengusir ratu yang murahan itu keluar dari Spartan supaya tidak menodai kerajaan dan dewan Sparta yang suci. Ratu yang marah kemudian meludahi Theron. Saat dia hendak menyerangnya, dua orang pengawal menahannya. Kehilangan kendali, ratu pun mencabut pedang milik seorang pengawal dan menikam perut Theron. Dia menariknya mendekat dan berkata sambil mendorong pedangnya lebih dalam, "Ini tidak akan selesai dengan cepat, Theron. Kamu tidak akan menikmatinya. Aku bukan ratumu." Ketika ratu mencabut pedang, Theron jatuh tersungkur dan koin-koin emas Persia miliknya pun keluar berserakan. Salah seorang anggota dewan mengambil salah satu koin dan menyadari bahwa dia adalah pengkhianat, dan kabar itu pun segera menyebar dengan cepat. Malam itu di gerbang neraka, Leonidas membakar semangat pasukannya. Tapi seolah sudah tahu apa yang akan terjadi, dia memanggil Dilios, salah satu pasukannya yang terluka dan kehilangan sebelah matanya. Dia memberikan sebuah kalung untuk diberikan kepada sang ratu, dan dia meminta Dilios untuk menyampaikan perintah terakhirnya sebagai raja kepada dewan kerajaan Sparta, serta menceritakan tentang pertempuran dan perjuangan mereka pada seluruh rakyat Yunani. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya Dilios menuruti perintah Leonidas, dan dia pun kembali ke Sparta bersamaan dengan ratusan pasukan Arkadian. Dia pergi meninggalkan raja dan sisa pasukannya. Dia pulang ke Sparta menyerahkan kalung pada sang ratu dan menceritakan kisah heroik mereka kepada dewan kerajaan dan seluruh rakyat Yunani. Pagi harinya di gerbang neraka, melalui jalan rahasia yang ditunjukkan oleh si bongkok Ephialtes yang keparat. Gimana sih Ephialtes ini? Padahal dia ini orang Sparta loh. Ih! Xerxes di atas singgasananya yang megah dan ratusan ribu bala tentaranya mengepung Leonidas dan pasukan Sparta yang tersisa dari segala penjuru, dan mereka bersiap untuk membinasakan para Sparta. Sekali lagi Xerxes melalui utusannya meminta Raja Leonidas dan pasukannya untuk menyerah dan tunduk pada kekuasaan Xerxes. Memikirkan nasib pasukan dan negaranya, Leonidas melepas tutup kepalanya, menjatuhkan perisai dan tombaknya, lalu berlutut. Ready to die. May you live forever. Tapi jangan kira pria Spartan ini akan menyerah. Dia hanya mencoba menenangkan diri. Beberapa saat dia memejamkan mata dan berteriak memanggil Stelios, yang langsung menerobos melompat ke punggung Leonidas dan menombak utusan itu sampai mati. Melihat itu Xerxes pun murka dan dia segera mengeluarkan perintah pada pasukannya untuk menghabisi para Spartan. Mereka diserang dan dihujani tombak dan panah. Satu persatu tarung Sparta pun mulai jatuh berguguran. Leonidas meraih tombak dan melemparkan ke arah Xerxes yang jauh di atas singgasana. Pandangannya yang kabur dan tubuh yang mulai oleng membuat lemparan tombaknya meleset. Ya, walaupun itu berhasil melukai Xerxes dan membuatnya berdarah. Satu persatu pasukan Sparta pun terbunuh hingga tinggal Raja Leonidas yang berdiri. Dan kemudian pasukan Xerxes melepaskan triliunan anak panah yang menghujani mereka dan memastikan mereka semua mati. His roar is long and loud. My love. My queen! Satu tahun kemudian, Dilios terlihat sedang membakar semangat para pasukan, bukan dengan 300 Spartan,
Tapi kali ini dia bersama puluhan ribu prajurit Spartan yang siap berperang untuk menghancurkan Xerxes dan bala tentaranya. Dan selesai. The enemy outnumbers a paltry 3-1. Good odds. Akhir kata terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di alur cerita film 300 Rise of an Empire, di mana film ini merupakan sequel lanjutan dari film 300 ini, yang di dalamnya menceritakan kisah peperangan dan ada sedikit pengencerotan antara pasukan Xerxes dan Sparta. Akhir kata saya admin Mr. B, Yuriko Boyka dan John Wick, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan aduh.